Sebagai peneliti, harapan saya di Hari Film Nasional ini, sejarah film Indonesia itu kan cukup kaya ya. Jadi saya berharap akan ada banyak peneliti muda terutama yang lahir dan nantinya bisa memberikan perspektif yang segar dalam membaca lagi sejarah film Indonesia yang sangat kaya ini. Harapan saya untuk Cinematheque tentunya akan terus maju dalam bidang pelestarian film dan semakin banyak melakukan kerjasama yang produktif dengan pihak-pihak baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Dengan ini saya juga ingin menyatakan komitmen ya untuk selalu membantu Cinematheque Indonesia. Jadi di sini saya berterima kasih kepada Cinematheque Indonesia karena keterbukaannya pada akses dan sebagai peneliti kita harus bisa memanfaatkan akses ini sebaik-baiknya. Kegiatan kita kan pengasipan sebenarnya, tapi kan pengasipan ini luas ya bisa ya. Sehingga dan saya mencoba untuk membawa Cinematheque ini bergaul sebenarnya itu supaya seperti sama sebenarnya visinya bagaimana Cinematheque ini dengan khasanah yang dimiliki memang bisa didaya gunakan, dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Buat Cinematheque Indonesia ke depan, semoga tetap jaya dan semoga bisa menjadi provokator lagi di kawasan Asia Tenggara, Asia juga. Dan semoga akan banyak energi-energi baru yang menghiasi Cinematheque Indonesia dan mampu mengelola arsip dengan baik gitu dan juga merefresh lagi, menambah lagi koleksi karena film Indonesia itu kan banyak banget ya sekarang terutama di era digital dan menurut saya itu juga cukup baik gitu untuk didokumentasikan lagi dan diarsipkan kembali. Milenial, anak-anak sekarang harus dilakukan pendekatan dengan bahasa-bahasa dengan aksen-aksen yang makanya kalau sekarang kayak lampion ini, nah itu sebenarnya hanya supaya kita bikin yang gitu meskipun kalau pekerjaan kan terkesan orang tua mau pakai. Sutradara perempuan pertama yang namanya bisa kita baca di kredit title film gitu ya. Mungkin bisa jadi sebetulnya ada sutradara perempuan lain yang masih tersembunyi karyanya, namanya, pengakuannya yang belum kita. Untuk bagian pertama saya ingin meminta Umi gitu ya menceritakan siapa dia dan bagaimana Umi menemukannya karena sejujurnya yang membagi pengetahuan mengenai Ratna Asmara. Mulanya saya kayak bertanya-tanya gitu, ada nggak sih sutradara perempuan pertama gitu kan, dan ketika kita Google nama yang pertama muncul kan pasti Ratna Asmara gitu. Tapi ketika kita Google itu akhirnya saya di tahun 2020 gitu datang ke Cinematheque dan 2020 kalau nggak salah pas awal-awal pandemi gitu saya sempat kontakkan sama Bu Maya sama tim Cinematheque yang lain gitu, untuk bertanya ada nggak sih data-data tentang Ratna Asmara gitu di Cinematheque, dan ternyata Cinematheque gitu kan menyimpan beberapa artikel-artikel yang menuliskan kerja Ratna Asmara dari awal dia misalnya bergabung di Dardanella, terus bergabung di Sandiwara Bolero, terus hingga akhirnya dia membuat film pertama yakni Sedap Malam yang diproduseri oleh Pesari atau Jamal bin Malik. Kemudian beberapa film yang lain ada Dokter Hamsi, ada Musim Bunga di Selatan Tanah, dan ada beberapa film yang dia bintangi di mana mantan suaminya dia Anjar Asmara itu menjadi sutradara. Dan beberapa artikel yang tersimpan di Cinematheque itu sebenarnya cukup kaya ya, sehingga kita bisa melakukan pembabakan lini masa kesejarahan beliau gitu. Kayak misalnya ketika Ratna Asmara bergabung di Dardanella, beberapa catatan yang tersimpan di Cinematheque itu kayak menunjukkan tanggal pertama kali mereka menikah atau tanggal pertama kali mereka bertemu itu kapan gitu kan. Dan
akhirnya saya temukan bahwa pernikahan Anjar dan Ratna Asmara itu terjadi di bulan April tahun 1931. Kemudian setelah mereka menikah, Ratna sama Anjar itu pergi ke India kalau nggak salah ya, atau keliling Asia Tenggara gitu untuk melakukan touring bersama Dardanella, tapi ternyata di India ada sesuatu yang pecah gitu antara Anjar Asmara dan Gendro. Akhirnya Anjar dan Ratna itu pulang ke Indonesia dan membangun Bolero yang isinya adalah orang-orang perjuangan gitu, jurnalis-jurnalis yang memang sudah menulis wacana tentang identitas Indonesia gitu. Dan setelahnya karena bagi orang-orang Hollywood keberadaan Ratna di dalam film tuh kayak terlalu real gitu, jadi akhirnya castnya Ratna diganti gitu kan, terus dia diganti sama salah satu pemain dari Hollywood yang lain gitu, terus yaudah akhirnya Ratna sama Anjar mungkin kesel apa gimana, terus Anjar ditawarin sama Teteng Chun. Teteng Chun tuh dia termasuk salah satu sutradara yang pionir juga ya di masa Hindia Belanda. Dari situlah Cinematheque masih punya arsipnya gitu, dan sama Teteng Chun, Anjar Asmara diberikan satu rumah produksi yang khusus membuat film dengan budget besar. Kemudiannya Anjar Asmara menyutradarai Kartina, kemudian Ratna Asmara menjadi pemeran utama di sini. Cuman sayangnya Anjar itu kan membuat film di tahun 1940-an, kemudian kita juga mendatang 1942, produksi Teteng Chun dan Anjar itu cukup terhenti gitu. Padahal kalau kita membayangkan gitu ya Mbak ya, mungkin kalau yang Jepang nggak datang apa gimana, karena itu bisa jadi dia memegang satu peranan cukup penting gitu, entah jadi sutradara duluan gitu kan di tahun 43 apa, karena kemungkinan besar ada untuk bermain sandiwara. Hingga akhirnya Ratna itu dipercaya sama Jamaluddin Malik untuk menyutradarai film Sedap Malam, yang katakanlah film ini cukup unik karena dia jadi satu-satunya film yang ngomongin tentang kebudayaan gitu, atau tentang perempuan-perempuan bekas ini ya, yang dipaksa oleh militer Jepang untuk melayani mereka gitu. Dan film ini cukup menarik gitu, dan menariknya karena si Ratna Asmara sebagai sutradara dia menunjukkan bahwa di dalam film itu ada upaya ya, apa namanya, kayak gimana para penyintas itu bekerja sama, bagaimana para penyintas itu istilahnya itu bisa masuk ke dalam masyarakat gitu kan, ada upaya-upaya rekonsiliasi itu gitu. Sayangnya film Sedap Malam itu belum ditemukan ada di mana seluruhnya maupun dan akhirnya setelah baca data-data artikel itu kan saya langsung datang nih ke Cinematheque dan di bulan Desember 2020 kalau nggak salah saya sama Pak Firdaus sama bapak-bapak yang di bawah itu juga nyari-nyari barang gitu, ada konsentrasi atau enggak. Ternyata Pak Firdaus ngomong, Pak ada nih Mbak gitu, dan Pak Firdaus dengan sangat terbuka gitu mempersilahkan silahkan ini dicek aja gitu kan. Itu akhirnya saya melihat ada beberapa reel Dr. Samsi yang masih ada di sini, terus Pak Firdaus juga memperlihatkan ada film Kartina, ada film Jauh di Mata yang disutradarai oleh Anjar, dan kemungkinan ada Musim Bunga Selama Mana, tapi saya belum tahu itu ada atau enggak. Tapi dari dari keberadaan seluruh film Ratna Asmara ini saya jadi sangat bersyukur gitu, karena ternyata Cinematheque itu menyimpan itu gitu. Dan terima kasih buat Cinematheque yang sudah menjaga itu semua. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang barusan diceritakan Ratna Asmara, baik yang dia kerjakan sebagai aktor maupun sebagai sutradara bersama dengan timnya, sampai hari ini masih tersimpan di sini, di gedung ini gitu. Buat saya itu satu kerja keras jangka panjang yang harus kita sama-sama hargai ya, bahwa ini tentunya dilakukan dari satu generasi ke generasi yang lain gitu. Kalau kita membayangkan film ini dibuat di tahun 50-an sampai sekarang tahun 2022 masih bisa kita akses, itu adalah suatu pencapaian tersendiri gitu ya. Lalu yang
berikutnya juga kenapa sih penting gitu ya untuk kedua, selain dia mengulang-ulang, kadang-kadang belum tentu akurat. Karena itu kami juga melihat ini sebagai satu tantangan ya, mungkin tantangan keilmuan sebenarnya. Gimana ya caranya kita bisa melengkapi pengetahuan yang tersedia gitu di channel-channel publik seperti internet ini dengan tambahan-tambahan informasi yang baru dan juga kredibel gitu, faktual, dapat diverifikasi. Dari situ mengumpulkan dan mengurutkan kembali gitu dokumen-dokumen yang bisa kita temukan dari berbagai sumber, dari internet, dari perpustakaan, sampai juga artefak film yang tersimpan di sini, dan membacanya sebagai benda-benda yang berhubungan gitu. Jadi kita nggak bisa membaca satu persatu ya, tapi kita harus melihat apa hubungannya satu informasi dengan yang lain. Dan terus terang untuk seorang figur seperti Ratna Asmara ya, yang belum banyak dikenal orang, ini proses yang sulit karena buat kita juga banyak sekali yang harus kita baca sebagai latar belakang ya. Zaman seperti apa sih dia hidup, apa bedanya antara tahun 30-an kegiatannya dia di sandiwara, berkenalan dengan produksi film Hollywood, kembali lagi ke sandiwara, lalu masuk ke film misalnya. Bagaimana kita menyimpulkan itu, dan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan baru juga gitu ya. Dan disinilah menurut saya yang ada hal berikutnya yang ingin saya garis bawahi ya, bahwa penting sekali melakukan ini sebagai kolektif. Jadi karena keahlian yang dibutuhkan memang untuk membaca dan menelusuri kembali seorang seniman itu ada elemen karyanya. Kalau kita beruntung gitu, kalau kita masih beruntung menemukan yang kami upayakan ini dapat melengkapi perspektif kita tentang sejarah film Indonesia dari perspektif perempuan gitu. Terima kasih banyak teman-teman atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Pak Apris dan teman-teman Indonesia buat kesempatan dan keterbukaan aksesnya. 2022 masih bisa kita akses, itu adalah suatu pencapaian tersendiri gitu ya. Lalu yang berikutnya juga kenapa sih penting gitu ya untuk selain dia mengulang-ulang, kadang-kadang belum tentu akurat. Karena itu kami juga melihat ini sebagai satu tantangan ya, mungkin tantangan keilmuan sebenarnya. Gimana ya caranya kita bisa melengkapi pengetahuan yang tersedia gitu di channel-channel publik seperti internet ini dengan tambahan-tambahan informasi yang baru dan juga kredibel gitu, faktual, dapat diverifikasi. Dari situ mengumpulkan dan mengurutkan kembali gitu dokumen-dokumen yang bisa kita temukan dari berbagai sumber, dari internet, dari perpustakaan, sampai juga artefak film yang tersimpan di sini, dan membacanya sebagai benda-benda yang berhubungan gitu. Jadi kita nggak bisa membaca satu persatu ya, tapi kita harus melihat apa hubungannya satu informasi dengan yang lain. Dan terus terang untuk seorang figur seperti Ratna Asmara ya, yang belum banyak dikenal orang, ini proses yang sulit karena buat kita juga banyak sekali yang harus kita baca sebagai latar belakang ya. Zaman seperti apa sih dia hidup, apa bedanya antara tahun 30-an kegiatannya dia di sandiwara, berkenalan dengan produksi film Hollywood, kembali lagi ke sandiwara, lalu masuk ke film misalnya. Bagaimana kita menyimpulkan itu, dan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan baru juga gitu ya. Dan disinilah menurut saya yang ada hal berikutnya yang ingin saya garis bawahi ya, bahwa penting sekali melakukan ini sebagai kolektif. Jadi karena
keahlian yang dibutuhkan memang untuk membaca dan menelusuri kembali seorang seniman itu ada elemen karyanya kalau kita beruntung gitu, kalau kita masih beruntung menemukan karyanya, tapi di sisi yang lain juga kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai keahlian untuk membaca zamannya dengan untuk sumber-sumber dan metode yang tepat. Melakukan kerja penelitian, pertanyaannya bagaimana proses melihat konteks sejarah ketika menemukan sinopsis dan maksudnya dan itu filmnya nggak ada gitu ya, masih terjadi sebenarnya untuk melakukan penelitiannya, terutama karena kan pasti dari film lain kan ada hubungannya. Sutradara atau apa gitu saya lupa. Tapi film-filmnya nggak ada, keluarga yang dicari juga nggak ada, dan dia hanya berbekal kayak satu atau dua artikel doang kali ya kayak. Terus yang dia catat gitu, yang peneliti ini catat kalau nggak salah adalah proses data muncul lagi gitu. Jadi memang kalau kerja-kerja peneliti gitu yang biasanya berbasis arsip itu memang agak lama gitu, karena kita di satu sisi kadang-kadang ngerasa sedih gitu berhadapan dengan arsip yang cuma seuprit gitu, kayak misalnya waktu aku pertama kali sama rasa mungkin tepat kalau saya bilang ini rasa syukur gitu ya, rasa syukur kami bukan saja mengetahui dan menemukan gitu bahwa ada artefak karya-karya Ratna Asmara yang masih tersimpan di gedung ini. Tapi lebih daripada itu, saya pikir ada tahap berikutnya yang sangat-sangat patut kita apresiasi, yaitu akses yang diberikan. Jadi hingga hari ini saya juga harus menyatakan gitu ya bahwa pihak Sinematek Indonesia dari segala bagian mungkin oleh Pak Agus Nurpatih memberikan akses yang luar biasa berharga gitu buat kita untuk semakin mendekati artefak yang masih tersimpan berkaitan dengan kehidupannya Ratna Asmara. Dan terus terang dalam meneliti seorang figur yang katakanlah terpinggirkan gitu ya dari lampu sorot sejarah ini adalah suatu hubungan juga ditemani dalam beberapa hal gitu ya, dalam pembacaan kita semua gitu mengenai materi-materi yang tersedia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan syukur dan rasa terima kasih yang sangat besar gitu kepada Pak Kristo dan Pak Rus, Pak Daus, Pak Budi, semua orang yang Pak Sardas juga mengelola foto-foto dan itu tim perpustakaan gitu ya, yang memungkinkan gitu kami melakukan satu pembacaan yang atau awal pembacaan yang cukup komprehensif, karena kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang dalam posisi terpinggir udah ada. Nah itu ada yang namanya sinopsis film Sedap Malam ya. Dan di dalam sinopsis itu selalu tertulis bahwa Sedap Malam menceritakan tentang seorang pelacur. Ini adalah film tentang pelacuran. Dan itu satu file itu sebenarnya kan bisa dikatakanlah dikritisi atau dibaca ulang lagi gitu. Masa sih ini pelacuran gitu, kayaknya filmnya Puspa Ismail gitu atau filmnya Dr. Buyung gitu kan dua-duanya juga mengangkat perempuan yang menjadi pelacur gitu. Tapi nanti saya kalau boleh dibetulkan dikomparasikan sama sinematek Singapura atau tetangga yang regional, posisi sinematek Indonesia itu ada di mana atau sangat memprihatinkan atau bagaimana, kemudian harusnya negara pada posisi seperti itu, apakah terus menyusui atau bagaimana atau idealnya biar dia bisa menghidupi dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri dan mencerdaskan seperti itu. Karena boleh
boleh bilang Cinematek Indonesia adalah salah satu pelopor di bidang pelestarian film. Dia jadi kalau saya tidak salah yang harus diperhatikan itu di saat apa yang kita pelajari tentang dihancurkan ya. Jadi sebenarnya itu kan kami bareng-bareng membaca satu